Kasus COVID-19 di Indonesia kembali meningkat akibat varian Omikron. Masyarakat diimbau untuk mengetahui ciri-ciri dan gejala varian Omikron agar bisa melakukan pencegahan. Bagi sebagian orang, Omikron memicu gejala ringan mirip flu biasa, tapi bisa sangat berbahaya bagi kelompok rentan. Akan tetapi, jika dilihat dari gejala lebih ringan dan tingkat kesembuhan juga sangat tinggi. Gejala Omikron secara umum, yakni demam, batuk, flu, sakit tenggorokan. Derajat gejala Omikron 1, tanpa gejala, asimptomatis yaitu tidak ditemukan gejala klinis. 2. Gejala ringan. Pada gejala ringan ditandai dengan pasien tanpa gejala atau tanpa ada bukti pneumonia virus atau tanpa hipoksia, frekuensi napas 12-20 kali per menit dan saturasi oksigen lebih besar dari 95%. Gejala umum yang muncul seperti demam, batuk, kelelahan, kehilangan nafsu makan, napas pendek, mialgia dan nyeri tulang. Gejala tidak spesifik lainnya seperti sakit tenggorokan, kongesti hidung, sakit kepala, diare, mual dan muntah, hilang penciuman, anosmia, atau hilang pengecapan, ageusia. 3. Gejala sedang. Gejala sedang ditandai dengan keadaan klinis pneumonia seperti demam, batuk, sesak, napas cepat tanpa tanda pneumonia berat, dengan saturasi oksigen 93%. 4. Gejala berat dengan tanda klinis pneumonia seperti demam, batuk, sesak, napas cepat, dan ditambah 1 dari frekuensi napas lebih besar dari 30x menit, distres pernapasan berat, atau saturasi oksigen kurang dari 93%. 5. Kritis. Dalam keadaan kritis, pasien memiliki gejala gagal nafas, komplikasi infeksi, atau kegagalan multiorgan. Dalam penanganan varian Omikron, rumah sakit diprioritaskan untuk pasien dengan gejala sedang, berat, kritis, dan membutuhkan oksigen. Hal yang perlu diperhatikan saat isolasi mandiri. Bagi pasien positif Omikron tanpa gejala atau gejala ringan diimbau isolasi mandiri, isoman, di rumah. Pasien yang masuk rumah sakit, 85% sudah sembuh, sedangkan yang kasusnya berat, kritis hingga membutuhkan oksigen sekitar 8%, ucap jubir vaksinasi COVID-19 Kemenkes RI, Dr. Siti Nadia Tarmizi, dikutip dari laman kemkes.go.id, Jumat, tanggal 4 Februari tahun 2022, bagi pasien isoman selama saturasi di atas 95% ke atas tidak perlu khawatir. Apabila terdapat gejala seperti batuk, flu, demam, segera konsultasi melalui telemedicine atau puskesmas setempat. Berikut hal yang harus diperhatikan saat isolasi mandiri di rumah. 1. Isolasi mandiri di rumah selama 10 hari sejak waktu pengambilan swab. 2. Usia pasien isoman maksimal 45 tahun dan tidak memiliki komorbid. 3. Dipantau petugas kesehatan melalui telemedicine atau puskesmas setempat. 4. Rumah untuk isoman harus memiliki kamar atau lantai terpisah dengan ventilasi dan pencahayaan yang baik. Kamar mandi dalam rumah pasien terpisah dengan penghuni lain. 5. Menyiapkan alat pengukur kadar oksigen, pulse oximeter.